Assalamualaikum teman-teman. Kalian pernah gak sih doa udah panjang, tapi rasanya hati tuh masih kosong? Amin juga kok. Kadang doa itu kayak cuma rutinitas, buru-buru, dan yang penting cepat selesai. Ya bisa dibilang mirip-mirip absen lah ya. Tapi setelah Anin baca buku yang bakal Anin review hari ini, Anin baru ngerti kalau misalnya Allah itu gak nunggu doa yang ribet dan panjang, tapi rayuan yang tulus. Dan enaknya lagi teman-teman, kita gak perlu jadi siapa-siapa kok. Yang penting kita jadi diri sendiri yang jujur dan mau ngobrol sama Allah. Nah, pada hari ini Anin bakal review buku Seni Merayu Tuhan karya Habib Djafar. Tapi sebelum itu, Anin bakal jelasin dulu tentang latar belakangnya Habib Djafar ya teman-teman. Husain Djafar Al-Hadar atau akrab dipanggil Habib Djafar lahir pada tanggal 21 Juni 1988 di Bondowoso, Jawa Timur. Ia menyelesaikan program S1-nya dalam bidang akidah dan filsafat Islam dan S2-nya dalam bidang ilmu Al-Quran dan tafsir di UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Nah, Habib Djafar ini dikenal lewat gaya dakwahnya yang santai, rasional, dan inklusif. Habib Djafar juga aktif berdakwah dan diupload di berbagai platform digital, termasuk kanal YouTube Jeda Nulis. Nah, selain aktif berdakwah, Habib Djafar juga banyak nerbitin buku teman-teman, termasuk buku Seni Merayu Tuhan yang bakal kita review bareng-bareng hari ini. Sebenarnya banyak banget bagian yang Anin highlight di buku ini, cuman di video kali ini Anin bakal ngasih tahu 3 insight utama yang Anin baca dari buku ini. Yang pertama, Tuhan itu dirayu, jangan didikte. Berdoa adalah momentum paling syahdu ketika kita merayu Tuhan teman-teman. Sebagaimana rayuan, itu ada seninya. Emang gimana sih cara kita berdoa dengan seni yang ada rayuannya atau rayuan yang ada seninya? Nah, sesuai yang udah Allah bilang pada Al-A'raf ayat 180, sepatutnya kita berdoa diiringi dengan menyebut asma Allah. Masih di surah yang sama, di Al-A'raf ayat 55, Allah juga ngasih tahu kalau misalnya kita berdoa dengan cara merendahkan diri dan dengan suara yang lembut. Nah, di antara kunci rayuan untuk Tuhan, kita juga nggak boleh mendikte ketika berdoa. Nah, contohnya kayak gini. Ya Allah, kalau bukan dia, tolong atur agar dia jodoh saya, karena saya nggak mau selain dia. Teman-teman, kalau misalnya kita doanya kayak gitu, kita bisa tergolong sebagai orang yang suka adab. Nah, orang yang kayak tadi, itu nggak cuma terkategorikan orang yang gak beriman, bisa terkategorikan orang yang juga tidak berakal. Karena secara logika, jatuhnya kita kayak udah so tahu mana yang baik untuk kita. Padahal kan Allah udah bilang, bisa aja yang kita suka itu bukan yang terbaik untuk kita. Dan sebaliknya, yang kita tidak suka bisa jadi itu yang terbaik buat kita. Jadi Allah itu dirayu, jangan didikte ya teman-teman. Dan insight kedua yang Anin dapat dari buku ini adalah pentingnya memberi solusi, bukan menghakimi. Nah, biasanya perasaan-perasaan kayak gini tuh datang pas teman kita ngelakuin kesalahan kecil nggak sih? Tapi sebenarnya kita tuh boleh nggak sih benci sama mereka? Atau ada benci yang diperbolehkan? Nah, Habib Djafar udah menjawab pertanyaan-pertanyaan kita tadi di buku Seni Merayu Tuhan ya teman-teman. Yang pertama, kita boleh benci, asalkan yang kita benci itu sifat keburukannya, bukan orangnya. Karena harusnya kalau kita sayang sama teman-teman kita tadi, kita harusnya menuntun mereka ke jalan yang benar, bukan malah menyesat-nyesatkan, menghakimi, atau mengejek mereka teman-teman. Dan yang kedua, kita boleh benci, asalkan kebencian itu dikarenakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan didorong atas hawa nafsu. Yang ketiga, kita boleh benci, asalkan tetap berperilaku adil kepada mereka sesuai Al-Maidah ayat 8.
Insan ketiga dari buku ini adalah mengajak bukan mengejek. Di buku Seni Merayu Tuhannya, Habib Djafar mengibaratkannya dengan berislam ala GPS. Kira-kira nih teman-teman, kalau misalnya kita tersesat di jalan, apakah GPS bakal bilang kalau misalnya kita tersesat? Kayak, kamu tersesat? Kayaknya nggak mungkin deh. GPS bakal ngasih kita rute tercepat untuk menuju ke tempat yang mau kita tuju sebelumnya. Bener bukan? Nah, dari situ Habib Djafar nyadar kalau misalnya berislam tuh kayak gitu, kita nggak boleh menyesat-nyesatkan. Langkah pertama yang harus kita ambil ketika kita bertemu orang yang tersesat adalah memberi panduan jalan dengan tenang tanpa menghakimi atau menjelek-jelekan, dan justru kita harus memberi solusi terbaik buat mereka. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil dari buku Seni Merayu Tuhan adalah sejatinya jarak terdekat kita dengan Allah adalah ketika kita merayu Dia. Karena kata Nabi Muhammad SAW, Allah itu adalah kekasih tertinggi kita, yang maha indah juga menyukai keindahan. Kalau kata para sufi, satu sujud saja yang dalam keadaan penghambaan yang tinggi itu dapat mengetuk pintu rahmatnya, sehingga Allah bakal ngasih segala-galanya untuk kita, termasuk surganya. Nah, itulah tujuan merayu Tuhan yang sebenarnya, yakni penghambaan yang tulus juga indah kepadanya. Bukan hanya sekedar ritual belaka ya teman-teman. Gimana? Masih penasaran gak sama isi lengkap buku ini? Kalau gitu, yuk baca Seni Merayu Tuhan. Sampai ketemu di review buku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.